Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar muatan IPA dengan materi upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Pada kelas 4 semester 1, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Dengan kompetensi dasar 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya, dan 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Tahu nggak sih, lingkungan yang kita tinggali ini terdiri dari berbagai macam ekosistem. Di antaranya ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem dapat diartikan sebagai suatu lingkup atau kawasan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen ekosistem yang mempunyai hubungan timbal balik. Udah ngerti tentang ekosistem nggak nih? Nah, kalau belum, simak baik-baik ya. Komponen biotik yang meliputi semua makhluk hidup di dalam ekosistem saling berinteraksi dengan komponen abiotik yang terdiri dari benda mati seperti air, udara, tanah, dan cahaya matahari. Lingkungan juga mempunyai peran penting bagi kehidupan makhluk di bumi, yakni sebagai tempat tinggal dan tempat mencari makan bagi makhluk hidup. Begitu pentingnya peran lingkungan sehingga harus dijaga dari kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh apa sih? Oh, ternyata kerusakan lingkungan hidup itu disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan antara lain disebabkan oleh faktor alam, seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Tapi ada pula yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti perusakan hutan, pemburuan hewan secara berlebihan, kegiatan pembangunan, dan pencemaran lingkungan. Wah, ini sangat berbahaya untuk lingkungan kita ya. Nah, dari kerusakan lingkungan itu tentunya memiliki upaya untuk menjaganya. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap dampak negatif yang muncul akibat suatu kegiatan. Upaya tersebut dilakukan agar kekayaan lingkungan hidup dapat berlanjut hingga masa mendatang. Beberapa kegiatan upaya menjaga keseimbangan di lingkungan rumah antara lain yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Kalian tahu nggak sih apa aja bahan kimia yang ada di sekitar kita? Nah, bahan kimia yang ada di sekitar kita itu seperti deterjen rumah tangga dan plastik. Deterjen dan plastik membutuhkan waktu yang lama agar bisa terurai. Contoh nyata yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat deterjen dan plastik yaitu menggunakan deterjen ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja dengan cara membawa kantong atau tas belanja dari rumah yang dapat digunakan berkali-kali. Kemudian yang kedua, mengurangi produksi sampah rumah tangga. Produksi sampah rumah tangga dapat dikurangi dengan berbagai cara. Misalnya, mengurangi sampah kemasan produk dengan membeli produk berukuran besar yang dapat digunakan per bulan dan membeli produk yang dapat diisi ulang. Kemudian yang ketiga, memilah sampah. Kegiatan memilah sampah dapat dilakukan dengan cara memisahkan sampah menjadi 3 kategori, yakni organik, anorganik,
dan logam atau kaca. Setelah dipilah, sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik jika memungkinkan dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Kemudian yang keempat, menghemat penggunaan air. Penghematan air dapat dilakukan dengan cara mematikan keran air yang sedang tidak digunakan, mencuci pakaian atau peralatan makan apabila jumlahnya sudah memenuhi, serta mandi dengan air secukupnya dan tidak membuang-buang air. Kemudian yang kelima, menghemat penggunaan listrik. Penghematan listrik dapat dilakukan dengan cara beralih menggunakan barang-barang elektronik yang mempunyai daya rendah, mematikan lampu ketika tidak memerlukan cahaya penerangan seperti saat siang, dan mematikan lampu jika hendak tidur. Selain itu, kita juga dapat mengurangi atau menghindari penggunaan listrik yang tidak diperlukan pada jam 5 sore sampai jam 10 malam. Hal ini karena di jam tersebut penggunaan listrik global sedang meningkat lebih banyak daripada siang hari. Kemudian yang keenam, menghemat penggunaan kertas. Tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan kertas? Nah, buku itu adalah kertas. Kertas merupakan bahan lunak yang dihasilkan dari serat-serat pepohonan. Oh, jadi kertas itu dibuat dari pohon. Tentunya bukan dari pohon sih, tapi dari serat-serat pepohonan. Penggunaan kertas harus dilakukan secara efektif dan efisien karena akan berdampak pada banyaknya pohon di hutan yang harus ditebang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat sering menggunakan kertas, kemudian menghasilkan tumpukan kertas bekas yang tidak terpakai lagi. Nah, lebih baik melakukan daur ulang terhadap kertas bekas tersebut sehingga dapat kita manfaatkan lagi untuk mengurangi produk kertas baru. Kemudian yang ketujuh, menghindari pemborosan bahan bakar. Bahan bakar seperti bensin merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui loh. Untuk itu, penggunaannya juga harus hemat. Kegiatan menghemat bahan bakar diantaranya adalah membiasakan jalan kaki atau bersepeda. Jika tempat tujuan dekat, menggunakan kendaraan pribadi seperlunya. Membiasakan naik kendaraan umum, memanaskan motor seperlunya, dan menghindari berpergian pada jam-jam macet, karena kemacetan juga menjadi salah satu penyebab pemborosan BBM loh. Yang kedelapan, menghindari penggunaan alat-alat yang terdapat kandungan CFC di dalamnya. Tahu nggak nih CFC? CFC merupakan salah satu penyebab menipisnya lapisan ozon loh, yang berdampak pada pemanasan global. Wah, yang kedelapan ini sangat-sangat berbahaya ya. Penggunaan CFC harus segera dihentikan. Hal tersebut dapat dipraktikkan dengan berbagai cara. Misalnya membeli AC mobil tanpa CFC, penggunaan kulkas yang tidak ber-CFC, dan menggunakan sprayer tanpa CFC. Nah, udah nih dipaparin di lingkungan apa yang bisa dilakukan di lingkungan rumah. Selanjutnya, saya mau memaparkan upaya yang bisa dilakukan di lingkungan masyarakat sekitar. Yang pertama yaitu melakukan reboisasi. Tentunya kata reboisasi udah gak asing lagi bagi kita ya. Nah, reboisasi adalah proses penanaman kembali hutan-hutan yang telah gundul. Kerusakan hutan di Indonesia sudah sangat parah. Perlu kesadaran dari masyarakat untuk melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggalakkan program One Man, One Tree, atau setiap orang menanam minimal 1 pohon. Program tersebut tentu memerlukan peran aktif masyarakat dan juga pemerintah Indonesia. Kemudian yang kedua, menjaga kelestarian hutan. Masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dengan program penanaman 1 juta pohon. Tidak menebang pohon secara sembarangan, turut serta dalam pengawasan illegal logging, tidak membuka lahan baru, dan membakar hutan, serta mencegah kegiatan sewa hutan. Sewa hutan atau kontrak hutan sudah dilakukan sejak lama loh oleh investor asing.
Masyarakat perlu memahami hal tersebut agar tidak menjadi lagi eksploitasi hutan oleh pihak asing. Kemudian yang ketiga, melindungi satwa langka. Masyarakat harus ikut serta dalam melindungi satwa langka dengan cara menjaga kelestarian habitat alaminya, yakni hutan lindung, tidak melakukan dan mengawasi perburuan hewan, serta tidak melakukan dan melaporkan kegiatan jual beli berbagai spesies hewan langka. Yang keempat, bijak dalam bercocok tanam. Dalam kegiatan bercocok tanam, masyarakat harus menerapkan sistem yang memperhatikan faktor ekologi atau aspek lingkungan ya. Pengendalian hama tanaman sebisa mungkin menggunakan metode biological control, yakni memanfaatkan musuh alami dari hama tersebut. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. Pemerintah juga harus turut aktif dalam menggalakkan program cinta produksi produk Indonesia agar mengurangi impor daging dan buah-buahan yang bisa saja membawa telur hama yang belum ada di Indonesia. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Salah satu contoh kegiatan pembangunan yang bersifat wajib AMDAL yakni memperhatikan konsekuensi kemungkinan kerusakan lingkungan lebih lanjut ketika melakukan pembangunan jalan yang membelah hutan. Nah, itulah beberapa upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Nanti kalian boleh tanya-tanya lagi ya, atau mencari tahu lewat internet. Untuk pembelajaran kita kali ini, itu saja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.